Penangkapan yang tidak sah adalah penculikan. Penahanan yang tidak sah adalah penyanderaan. Penggeledahan yang tidak sah adalah masuk halaman pekarangan tanpa izin, trespassing. Dan penyitaan yang tidak sah adalah penggelapan. Pernah nggak terjadi nangkep nggak sah? Sering. Si bela paksa ini subsidiaritas proporsional. Tidak ada perbuatan lain yang bisa dilakukan kecuali gas air mata. Apa iya? Nggak ada cara lain. Tapi kenapa ya setiap kali ada demonstrasi itu selalu gas air mata yang menjadi senjata untuk ngusir demonstran? Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia. Kembali lagi ke Benar-Benar Podcast bersama saya, Andovida Lopez. Kamu dulu dong. Aku dulu ya, lupa. Gak apa-apa. Halo Via. Halo, aku Jovelda Lopez. Dan hari ini dosen kita Tamu kita. Tamu dosen. kita. Karena sesama fakultas hukum. Betul. Dan Hari- Andovi langsung kagok-kagok. Kagok. gini. Iya. Dan hari ini tamu kita, beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tepuk tangan untuk Ganjar Laksmana. Terima kasih. Dan sedikit konteks, saya akan manggil Bang Ganjar karena kalau di FHUI itu Kayak gitu ada kan? ada Abang Tradisi. sama Abang sama Mbak. Tradisi. Jadi kalau kalian manggil Pak, jangan dianggap kok Andovi sok-sok manggil Bang. Dan mereka ngomongnya Pak, tapi karena saya tradisi harus manggilnya Bang. Bang Jadi Ganjar. kita ikutan bang deh, Kita kita ikutan sepakat bang. aja bang ya. Kita Oke, Bang aja. setelah Bang Ganjar. Jadi Nah, dan ada yang unik loh Andovi. apa? Bang Ganjar ini tamu kita pertama yang datang ke studio ini bersepeda loh. Yes. Sesuai. Jumat bersepeda bersepeda kakak. Apa aja? Jujur, mandiri, tanggung jawab, Bersepeda. berani, sederhana, Lanjutin. Peduli, disiplin, adil. Dan kerja keras. Mantap. Jadi itu masuk sederhana ya? Sangat sederhana. Kenapa tuh bang? Kenapa kesini naik sepeda? Kenapa sih naik sepeda? Sebetulnya bukan sederhana, tapi memang ya begitu adanya, gitu. Karena sederhana itu hidup sesuai kebutuhan, padahal punya kemampuan. Gitu. Oke, tuh ini saya ulang sekali lagi ya. Tuh. Ini ulang, karena ini penting banget untuk konteks Indonesia sekarang. Ya. Habis ini nongol quotes-nya di bawah sini. Boleh diulang sekali lagi kepada kameranya, Bang Ganjar. Jadi sederhana itu ketika hidup sesuai kebutuhan, padahal punya kemampuan. Saya bukan sederhana, emang adanya sepeda, gitu, ya kan? Kalau saya mampu beli Mercy, tapi saya beli Avanza, itu namanya saya sederhana. Saya nggak butuh Mercy, saya nggak butuh Alphard. Kenapa? Karena ada Alphard perlu vitamin, APV. Aduh. Buat apa pakai Alphard beneran? Itu gua nggak nyangka. Ada Alphard perlu vitamin. Mantap. Suzuki. Iya kan? Iya. Nah, dan Bang, Tolong kenapa Suzuki masuk sponsor di sini. dan kenapa sebenarnya coach Bang Ganjar itu sangat penting? Karena sekarang konteksnya kita lagi syuting podcast benar-benar podcast ini dalam situasi Indonesia sedang dalam gejolak Ya. situasi negara ini dan Bahwa sekarang pejabat kita foya-foya. Betul. Sedangkan rakyatnya diekstraksi setiap peser yang ada gitu di Iya. Betul. rakyat ini gitu kan. dan sekarang konteksnya kita lagi menunggu jawaban dari semua pihak eksekutif dan legislatif, TNI dan Polri juga terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat, terutama tuntutan 17+8. Jadi mungkin di episode ini kita lebih mau menanyakan kepada Bang Ganjar pendapatnya soal apa yang terjadi sekarang, bagaimana cara melakukan reformasi hukum yang baik, apa yang sebagai salah satu tim dari rancangan undang-undang perampasan aset, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membenarkan secara hukum, apalagi secara hukum ya, ini semua. Jadi itu konteks episode ini. Ya. Pertanyaan baik banget Anvi. Satu-satu dulu lah. Ya, satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Nah. Itu ngasih langsung dikasih satu esai gede. Satu-satu dulu. Sejam sendiri nanti kita. Aku mau nanya pendapat Bang Ganjar soal situasi Indonesia sekarang. Ya. Itu secara general, Anda bisa mengambil ini, Abang bisa mengambil ini sesuai dengan kehendak Abang. Ya, jadi gini, pertama kita prihatin udah lewat ya, marah. Kenapa? Karena selalu nyawa tidak sedemikian berharga. Buktinya apa? Proses penjara perusuh lebih cepat. Padahal triggernya apa? Afan tewas, Ya. ya kan? Bayangkan, untuk nemu penjara dan perusuh itu
butuh effort yang lebih sulit ketimbang menemukan siapa pelaku penyebab kematian Afan. Perusuh, penjara. Akibatnya apa sih? Kerusakan. Lah ini nyawa loh. Ya kan? Bahkan satu nyawa terlalu mahal untuk melayang meski demi tuntutan yang sedemikian besar. Gitu. Jadi kan problemnya akhirnya kita lihat gini loh. Peristiwa Afan itu trigger. Ya, kematian Afan itu trigger. Ini kan sebetulnya masalah yang sudah lama menumpuk. Kalau saya boleh bilang ini ya. 2018 itu mulai krisis. Baru mau sembuh 2020 Covid. Ya kan? Baru mau pulih, kita menghadapi pemilu. Yang persiapannya udah dari 2023. Di pemilu itu, kalau istilah rakyat jelata, wah ini duit bakal nyebar nih, karena kandidat bakal nyebar uang. Enggak tuh ternyata. Ya kan? Duit ngumpul di kandidat tertentu, di caleg tertentu, di capres tertentu. Gitu kan. Selesai nih pemilu, selesai pilpres. Kok kebijakannya begini isinya ya? Gitu. Yang pajak, PBB, ya, yang potongan ini itu. Di sisi lain, kok pejabatnya fasilitas makin banyak ya, makin nyaman, gitu, makin makin dimanjakan, gitu. Ini kan jadi timpang sekali, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh gini. Setiap hari saya bersepeda, saya berhadapan tuh dengan tetot. Ngapain sih? Ya kan? Dan yang paling menyedihkan lagi, saya ninggalin rumah tuh 5:30, 6 kurang seperempat ya. Jalan masih sepi, matahari belum terbit. Ada juga tuh tetot. Itu masih kosong lo jalanan. Kalau jalan macet, tetot, dia minta jalan. Tapi Iya. kalau jalan kosong, tetot apa coba? Dia mau pamer kan? Menunjukkan lewat kuasa. nih. Iya. Pejabat lewat nih. Iya. Nah, dan gini, kita selama ini mungkin tidak tersadarkan bahwa diskriminasi dimulai di jalan raya. Kenapa plat merah sekarang jadi plat hitam? Jarang plat merah kan? Udah jarang. Kenapa ada plat-plat khusus? Kenapa ada plat-plat khusus? Kenapa DPR dikasih nopol khusus? Kejaksaan kasih. Kalau polisi sama TNI oke lah, tapi itu pun harusnya sebatas untuk kebutuhan dinas. Dinas, oke. Kebutuhan dinas. Bukan kebutuhan Gitu kan? pribadi. Iya. Iya. Jenderal-jenderal dikasih mobil gede-gede, harganya mahal, Land Cruiser Prado misalnya. perawatannya mahal, pajaknya tinggi, padahal mereka di kota, bukan di hutan. Itu kan, mau ngapain? Mobilnya 4x4 tapi di kota. Di kota. Iya. Itu. Dan lain-lain tuh perilaku pejabat kita. Dan menyedihkannya lagi, Sabtu, Minggu, di luar urusan pekerjaan dan jabatan, dipakai tuh fasilitas. Enak bener ya. Fasilitas banyak, 1 kali 24, 24 kali 7. Gitu kan. Dan kita cuma disuruh nontonin, terus memberi mereka jalan, ya ogah lah kita. Gitu kan. Nah itu dari yang begitu aja, pejabat kita ini nggak paham. Jadi saya sampai membangun asumsi gini ya. Ini pejabat-pejabat kita ini kenapa nggak mampu ya merasakan keresahan masyarakat? Iya, kenapa ada disconnect ini gitu? Iya, karena mereka merasa tadi itu jabatan itu melekat 1 kali 24 jam, 24 jam kali 7 hari. Padahal dari dulu saya bilang, di luar kantor, di luar jam kantor, Anda rakyat biasa. Kembalilah jadi rakyat biasa, berbaur, biar tahu apa yang dirasakan rakyat. Gitu. Ini kan enggak. Iya kan? Ke lapangan tenis, ke lapangan golf, arisan keluarga, dikawal, mobil dinas, gitu kan? Bahkan tanda pangkat, tanda jabatan melekat. Pinnya masih Iya ada. kan? Pinnya. Ini di bawah. Jadi sebetulnya gini, kalau kita mau, kalau saya bukan sedih ya, kasihan lihat pejabat nih gue nih. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang hanya merasa punya kehormatan kalau kelihatan punya jabatan, makanya dia pamer. Makanya kemana-mana dia tampil begitu. Ya kan? Orang perlu tahu nih gue pejabat nih, pakailah tanda jabatan, pakailah pengawal, pakailah mobil dinas. Gitu kan? Padahal urusannya apa? Cuma makan doang sama keluarganya. Norak ya. Gitu kan? Jadi sekarang ini kita orang ya berlomba-lomba jadi pejabat, berlomba-lomba jadi orang kaya, dan nggak cukup jadi pejabat jadi orang kaya, harus kelihatan, makanya pamer. Oh, itu mah budaya internet akhir-akhir ini ya. Semuanya memang harus di-show. Iya. Harus kita tunjukin semua orang. Iya. Nah, ya memang itu berbanding lurus dengan tren yang kemudian terjadi kan? Di sosial media. Iya. Kan gini, ada medsos yang isinya cuma mayoritas ya, isinya cuma kita statement. Tapi ada medsos yang isinya tayangan-tayangan, gambar-gambar, video-video. Ya. Dan mana yang paling laku?
Gitu kan. Dari situ kan kita bisa lihat sebenarnya kecenderungan masyarakat ini yang mana ya, gitu kan. Pesan-pesan panjang mana dibaca, yang pendek-pendek, gitu. Bener atau enggak? Bener Tetap atau itu yang dikonsumsi ya. Iya, ditelan semua, gitu. Nah itulah yang kemudian akhirnya gini, ya nggak aneh kalau kemudian masyarakat kita sekarang ini marah, ya. Walaupun kita tetap berhadapan dengan orang-orang yang lebih cenderung, udahlah janganlah, ada cara lain lah untuk menyatakan protes dan lain-lain. Gue bilang gini, lu pikir cara-cara yang sopan itu belum pernah gue tempuh? Udah. Benar, benar, Iya, benar. juga sih. Ada Benar ya? hasilnya Selama- nggak? benar, Iya. benar, benar. Ada Iya. hasilnya nggak? Iya. Nggak ada. Iya. Katanya keran demokrasi. Mana? Mana? Dibikinin keran ujungnya mampet kok. Iya. Atau kerannya ujungnya dibuang ke laut gitu kan. Kita iya, dibikin iya. tersesat kan rakyat. Iya, Gitu. iya, iya. Betul nggak sih DPR tuh membuka pintunya? Iya kan? Nggak usah jauh-jauh dia dengerin rakyat atau enggak. Gerbangnya aja ditutup rapet. Tinggi lagi. Tinggi loh. Ya. Iya kan? Iya, Itu loh. iya. Dan gini, gue penasaran juga nih. Pengen tahu deh. Anggota DPR tuh misalnya, kalau kita menyasar DPR nih. Setelah terpilih, itu berapa kali sih mereka pulang ke dapilnya dalam setahun? Ya. Oh iya. Dan ada tunjangan untuk itu Dan kan ngapain sih mereka di sana? Gitu. Apa betul mereka ketemu konstituen? Ya kan? Menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya di dapilnya. Apa iya? Gitu kan? Ada nggak sih laporannya? Ada nggak sih catatannya? Kita pengen tahu loh. Ya. Gitu ya. Atau hanya seremonial saja ya? Atau jangan-jangan ke dapil tuh ya pulang kampung nengokin aset. Ya kan? Padahal aset itu siapa coba? Nengokin aset. Padahal aset anggota DPR apa? Suara. Suara, Dan iya. suara itu ada di mana? Ada di pemilih. Iya, iya, iya. Ya. Pemilih itu berarti bukan cuma sekedar yang milih dia loh, yang nggak milih dia. Artinya begitu dia terpilih ya dia harus mewakilin semuanya kan. Benar, Iya. benar, benar. Nah itu dilakuin nggak? Iya, iya, iya. Ada nggak sih datanya? Ada nggak infonya? Itu kan? Kan kita nggak nemu selama ini. Ya, ya. Gue nggak nemu loh. Gitu. Kemana sih mereka? Pulang ke dapilnya ngumpulin dong tuh konstituen. Ya. Gitu kan? Itu bukan cuma sekedar pulang ke rumah. Bahkan kan gini, kita tahu ada anggota DPR yang kampungnya bukan di dapilnya. Tapi dia bisa maju dari daerah situ. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Nggak perlu diharamkan, tapi jalan nggak mekanis. Yang pulang kampung aja nggak ngapa-ngapain kok di kampungnya. Apalagi yang bukan kampungnya. Kan gitu. Nah itu kan salah satu yang kita harus jadi gini, bagaimana kita berharap produk legislasi ini bagus kalau wakil rakyatnya tidak menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Kan gitu. Ya. Maka jangan aneh kalau sekarang produk hukum jauh dari rasa keadilan masyarakat. Ya. Gitu. Karena mereka memang gagal menyerap aspirasi masyarakat. Makanya muncul nih tuntutan 17+8 ini. Yes. Gimana pendapat nih Bang Ganjar sama 17+8 ini? 17+8 itu udah satu upaya yang luar biasa ya. Jadi 17+8 aja itu luar biasa. Karena kalau kita mau kumpulin jangan-jangan 17.000 plus 8.000, ya kan? Segitu bisa banyak. nambah lagi ke belakangnya. Iya, Sama untuk lima. dirangkum Untuk segitunya. dirangkum. Iya. Untuk Iya. dirangkum di kompres. Jangan-jangan besok bukan 17+8 kali 8. Ya kan? Gini, kita sisir aja satu-satu ya. Ya, 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 ya. Legislatif. Apa sih yang mau kita harapkan dari mereka? Ya. Iya. Kita lihat dulu fungsi, tugas, kewenangan mereka apa. Jalan nggak? Coba dibaca satu deh. Gimana Coba supaya untuk- jalan gitu. Iya, coba dibaca. Yang pertama kan membentuk tim investigasi untuk kematian Afan Kurniawan Afan. dan itu. Itu kan untuk ya. negara ya? Iya, 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 iya. Itu untuk polisi sebenarnya. Ya, salah satunya Kalau adalah untuk DPR apa? Salah satunya adalah untuk memberi sanksi kepada anggota DPR dan mengundurkan anggota DPR yang tidak sesuai dengan amanah rakyat. Salah satunya itu. Nah, itu kan banyak yang berargumen itu agak ambigu. Apa sih yang tidak sesuai dengan amanat rakyat? Iya. Kayak contoh misalnya video klip joget viral. Apakah itu pantas untuk menurunkan seseorang? Nah, Video gini. yang tanpa konteks. Iya. Gini. Oke. Gini ya. Ini kan masalah etik. Ya. Etik itu ukurannya baik buruk. Beda dengan hukum yang benar salah. Iya. Nah, jadi joget di DPR dimanapun nggak salah, tapi baiknya. Makanya masalahnya etik. Kalau masalahnya hukum kita seret tuh yang joget-joget ke penjara, kan gitu. Makanya kita ngeliat ini nggak pantas nih, gitu kan? Norma etika itu apa sih? Kepantasan, kepatutan, gitu kan? Bukan perintah atau larangan sebagaimana di hukum, terutama hukum pidana. Ya, ya, ya. Maka ukurannya apa tadi? Baik buruk. Itu. Benar dulu. Jadi kalau dia nggak salah, ini benar nih berarti. Nggak salah kan secara hukum, jogetnya nggak salah. Baik nggak? Nggak baik, jangan lakuin.
meskipun tidak salah. Tapi misalnya mereka berargumen ya Bang Ganjar, misalnya mereka argumen, lah kita sebelum itu rapat 5 jam nggak ada yang rekam. Pas kita joget-joget 3 menit viral di Indonesia. Nah itu gimana tuh? So itu kan potongan, itu fragmentasi dari kegiatan mereka hari itu kan? Iya. Jadi tunjukin seutuhnya. Tanpa mengurangi rasa hormat pada rapatnya yang berjam-jam berhari-hari, bahkan seringkali di hotel bintang 5. Pertanyaannya kan gini loh, ente pada rapat sekian lama menarik nggak sih? Sesuai kebutuhan rakyat nggak sih? Gitu. Iya. Kenapa nggak ditonton? Kenapa nggak bikin potongan TikTok konten rapat? That's a great idea. Iya kan? Iya, wow. bener. Bikin dong. Bener. Iya. Waktu Setuju. ada anggota DPR protes gitu, wah Pak ini masalahnya begini nih. Bikin dong potongannya. Kan enggak. Yang selama ini jadi potongan apa? Jogetnya. Yang nggak substansi Iya, kan? malah jogetnya keluar jadinya. Iya. Jadi gimana kita mau mengapresiasi yang layak kalau memang yang mereka lakukan nggak menarik tapi nggak dipublish, ya kan? Yang dipublishnya malah yang begitu-begitu. Ya kan? Dan gini, jangan melihat sekedar jogetnya ya. Ingat lo itu lo, kepedihan rakyat tuh udah sekian lama lo. Ya. Dan waktu mereka joget, di luar sana tuh udah rame. Urusan fasilitas mereka, tunjangan mereka, Oh, urusan iya. kondisi, udah rame. Iya, Ya kan? iya, Nah, cuma Agak kita tone mesti deaf. paham. Kita mesti paham kenapa joget. Ya habis menang pilpresnya juga joget modalnya. Kan gitu. Jadi jangan aneh kalau isinya joget-joget terus. Kita semua langsung Tulisan diem gitu. mana? Biasakan yang benar. Tapi jangan gitu Bang, kan sekarang udah nggak joget-joget lagi setelah menang. Ya nggak semasif dulu lah kayaknya. Nggak semasif dulu. Oke. Gitu. Baik, Bang, ini aku harus tanya ini karena ini menjadi salah satu tuntutan yang paling digaungkan oleh masyarakat, yaitu masalah RUU perampasan aset. Ya. Nah, sebagai salah satu tim perancangnya tentunya, Saya anggota tim rumus tim rumus, sorry, 2014-2016. saya pingin banget tahu apa sih sebenarnya intisari dari RUU perampasan aset. Apa saja yang menjadi kritikan terhadap RUU perampasan aset? Karena pasang-pasangan saya banyak orang ngomong, nggak ada gunanya lu RUU perampasan aset kalau tidak didasari dengan prasyarat Undang-Undang Tipikor dikuatin, independensi KPK ditinggikan, dan segalanya. Kalau hakimnya masih kayak gitu, jaksanya masih kayak gitu, RUU perampasan aset bisa dipakai Itu sebagai perkataan weapon. Mahfud MD kan? Ya, bisa dipakai Ya. sebagai weapon untuk itu. Jadi tolong Bang, cerahkan satu Indonesia, RUU perampasan aset itu kenapa penting, dan apa saja yang mungkin harus kita lebih paham sebagai masyarakat. Nah gini, ini sedikit pendahuluan mengenai Oke. RUU perampasan aset ya. Jadi lagi asik-asik bahas, tiba-tiba Setnek minta, Oke. serahkan, gitulah kira-kira ya. Oke. Kita Ini tahun berapa? serahkan Sorry, tahun 2016. 2016. Oke. Tapi Bang, sorry Bang, tapi bukan RUU perampasan aset ini dulunya masuk prolegnas ya? Keluar masuk. Oh, keluar masuk. Oke. Keluar masuk. Oke. Itu dia maksudku. Kenapa Iya. dia bisa keluar masuk Sempet keluar masuk? terakhir itu kan sempat masuk prolegnas, terus Iya. mental lagi kemarin kan? Iya, Iya, ya, iya kemarin lagi. bentar lagi. Iya, Ini berarti iya. belum masuk prolegnas lagi. Belum masuk. Jadi gini, akhirnya diserahkan lah kira-kira kalau nggak salah ya September atau Oktober 2016. Kita Iya. pikir gini, wah mau didorong ke DPR nih. Ternyata enggak. Diminta doang. Diminta doang. Padahal di dalam tim perumus saja masih rame tuh ngebahas. Oke. Ya kan? Dengan katanya gini, belum sepakat bulat sebetulnya. Tapi ya sudahlah inilah yang terbaik gitu ya. Ada yang harus ngalah dan lain-lain. Jadi bahan kampanye Pilpres 2019 tuh. Ya kan? Habis itu didorong, enggak juga. Presiden Jokowi baru Januari 2023 bikin surat presiden ke DPR. Januari 2023 dari 2016. 7 tahun. 6,5 tahun, hampir 7 tahun diketek presiden di Setnek. Terus ada yang bilang, DPR takut. Gue bukan belain DPR. Itu masih diketek presiden, belum dikirim ke DPR. Kan gitu. Iya. Begitu rame, baru tuh Presiden Jokowi Januari 2023 kirim ke DPR. Gitu. Ya kan? Jadi di situ aja siapa yang takut sebetulnya? Iya kan? Kalau ditahan 7 tahun mah clear siapa yang takut. Kalau Nah, ditahan 7 terus tahun. terus ada yang bilang dari Setnek, kita kan melakukan harmonisasi dengan institusi, kementerian, lembaga. Bohong banget. Kenapa? Di tim perumus udah ada semua itu perwakilan institusi kelembagaan. Apa yang harus harmonisasi kalau mereka di situ? Apalagi, gitu kan? Iya. Mau penyempurnaan, oke lah. Oke. Mau penyempurnaan, silakan. Gitu. Tapi kan terus gini, kita yang tim perumus aja susah nyari dokumennya. Wow. Kemudian, Wow. ini sampai mana nih? Apa kabarnya ya?
gitu kan? Susah. Gitu. Dan riwayat publik, jangan publik nih, riwayat gue nih, Iya. anggota tim perumus, kesulitan nyari rancangan undang-undang di mana gue terlibat di dalamnya, bukan cuma sekali. RUU KUHP, kita sempat gagap, mana nih yang update nih, yang terupdate mana nih? Padahal gue tenaga ahli loh. Wow. Dari unsur dokumennya pemerintah. beda-beda. Wow. Gitu. Wow. Jadi sampai kita, Wow. ini yang update yang mana nih? Gitu. Tambahin lagi ya, Iya. RUU Cipta Kerja. Oh, Iya. Snaker. Ini tenaga ahli untuk klaster investasi. Gue diminta merumuskan satu pasal yang singkatnya tuh kekebalan hukum bagi pejabat pengelola investasi. What the? Satu pasal. Itu sangat aneh. Gue sampai bilang ini, oke, saya lihat dulu naskah undang-undangnya. Siapa tahu ada, nggak dikasih loh. Sampai akhirnya gue cuma dikasih beberapa belas pasal mengenai ketentuan pidana. Terus gue disuruh nambahin satu pasal itu. Ini tim tenaga ahli loh, diminta merumuskan itu. Investasi Iya, klaster investasi. untuk klaster. Kan barangnya jadi apa sekarang? Dan antara. Dan antara. Bener. Gitu. Iya kan? Terus RUU-nya belum disahkan, rancangan peraturan pemerintah udah mulai disusun. Gimana kan masa lu bikin rancangan peraturan pemerintah RU-nya belum Iya, jadi bisa supaya ini diketok, ini langsung jalan. Nah, gitulah kira-kira riwayatnya. Jadi ini bukan cuma undang-undang perampasan aset nih. Yang lain banyak riwayat begitu. Di periode itu. Kita nggak boleh biarin nih sekarang begini. Ya. Nah sekarang perampasan asetnya. Salah satu perdebatan utama judul. Ya. Perampasan aset tindak pidana. Gue bilang enggak, perampasan aset titik. Bener. Karena gini, kalau perampasan aset tindak pidana, dan di pasal, gue lupa ya, dulu sih di RUU pasal 5 atau pasal 6, sekarang jadi pasal berapa itu, 7 atau 8 ya. Aset yang bisa dirampas itu hasil tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, untuk menyembunyikan tindak pidana. Kalau kaitannya sama tindak pidana, kita nggak perlu RUU perampasan aset. KUHP udah ngatur, Betul. KUHP udah ada caranya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TPPU, terorisme, narkotika, udah ada semua. Jadi nggak ada nilai tambahnya kalau yang dirampas hasil tindak pidana atau harus terkait tindak pidana. Karena gini, kalau terkait tindak pidana, PR-nya nih ya, buktikan dulu ada tindak pidana, membuktikan dia pelakunya, 2, ketiga membuktikan bahwa itu hasilnya, baru bisa dirampas. Betul. 3 step. Jadi gue bilang jadi perampasan aset kita ini bukan cuma tanpa pemidanaan, tanpa tindak pidana. Gue nggak peduli lo ngelakuin tindak pidana atau enggak. Seketika harta lo tidak berbanding lurus dengan profil lo, gue rampas. Bisa dirampas. Ganjar, dosen FHUI, Iya. tiba-tiba punya rumah di kawasan mewah, Iya. punya macam-macam, punya saham, deposito 100 miliar, Iya. Mobil 6. mobil 6. Proses perampasan aset. Pembuktiannya terbalik. Iya. Nah, karena tanpa tindak pidana, tidak perlu pembuktian tindak pidana. Nggak perlu pembuktian dari mana asalnya, tindak pidana atau bukan. Dan nggak akan ada yang jadi tersangka. Tidak akan ada penahanan. Tidak akan ada pidana badan. Tapi cukup hartanya dirampas. Pembuktiannya terbalik. Gitu. Nah, sasaran utama siapa? Pejabat. Baik. Gitu kan? Baik. Pejabat kan punya LHKPN. Iya. Begitu LHKPN-nya melonjak, wah tahun lalu 900 juta, tahun berikutnya 10 miliar. Langsung Dari masuk mana? sinyal tuh, harus masuk. Iya. Ada bisnis apa nih? Kasih tahu dong rakyat biar hartanya bisa melonjak kayak gitu, ya kan? Proses perampasan aset, suruh dia buktikan dari mana asalnya. Right. Begitu dia nggak bisa buktikan, pembuktiannya mencela-mencela nggak logis dan lain-lain, rampas. Selesai. Nah, jadi gini, kita udah punya banyak undang-undang yang ngatur tindak pidana. Iya. Dilapis sama perampasan aset, oleh TPPU. Iya. Dilapis lagi sama perampasan aset, dilapis lagi dengan pembatasan transaksi tunai. Iya. Oh. Iya. Selesai negara kita. Nggak ada lagi orang akan pura-pura kaya, apalagi pura-pura miskin. Nah. Setiap orang akan dipaksa hidup sesuai profilnya. Iya. Cakep. Hutang Jadi gini. lunas nggak tuh bang? Hutang lunas nggak kira-kira? Hutang negara lunas nggak tuh? Harusnya lunas. Harusnya lunas. Harusnya lunas. Jadi gini, lu bayangin ya, gue korupsi nih, Iya. dapat 10 M, Iya. store ke bank, nggak lo ditanya dari mana lo? Ditanya dari Dan mana. Betul. katakanlah korupsi kan masih banyak yang Iya. cash ya, Iya. nggak lewat transaksi perbankan. Store ke bank mencurigakan, taruh di rumah, kalau nggak dirampok kebakaran, ya kan? Was-was kan? Iya. Gitu. Terus mau diapain dong? Cuci. Ya kan?
cari cara untuk Iya. nyuci, gitu kan? Iya, Cari cara untuk nyuci. Terus nih pejabat lapor LHKPN, kekayaannya katakan 5 miliar, 10 miliar hasil korupsinya nggak masuk dong, Enggak. nggak masuk kan? Iya. Dia sembunyiin di mana-mana. Seandainya ketahuan, oh ada ternyata nih harta, rumah, villa, ini punya lo ya, cek LHKPN, nggak ada, gitu kan? Nah, yang ini diproses pakai TPPU, karena disembunyikan. Betul. Oke. Gitu kan? Syukur-syukur nemu tindak pidananya apa. Ya. Kalau nggak nemu tindak pidananya apa, udah dirampas aja. Gitu. Jadi lo titip orang, ya kan? Orang juga kan deg-degan jadi tempat penitipan. Gitu kan? Dikuasain sendiri, nanti kalau ketahuan, digeledah, nemu barang bukti di tangannya. Takut dong. Iya, iya. Makanya kan pelaku kejahatan nyembunyiin. Gitu kan? Nyembunyinya di mana? Kalau ke orang, pasti orang dekat. Iya. Gitu kan, makanya profiling tiap pejabat tuh penting gitu kan, orang dekatnya siapa, komunikasi terdekatnya siapa, transaksi keuangan perbankannya paling intensif dengan siapa. Sama, ya. Oh, itu dipetakan semua tuh, udah. Maka kadang-kadang gini ya, kadang-kadang pejabat ini mesti dikasih lihat bagaimana profiling seseorang, biar dia mikir, terus gue menyembunyiin di mana ya kalau profilingnya segini ketatnya ternyata, gitu kan. Nah jadi dirampas asetnya. Nah kalau perampasan asetnya model begini tanpa tindak pidana, pencucian uang sebagai stand alone crime, bukan lagi follow up crime, bisa diterapkan. Jadi seketika ada harta nggak masuk di LHKPN, Langsung. TPPU. Gitu. Iya kan? Iya. Nemu tindak pidananya sekalian, dia dijerat dengan tindak pidananya, ada yang dicuci, gitu kan, karena tidak dilaporkan. Tapi kalau TPPU-nya masih harus predikat crime, ya sudah, perampasan aset saja. Gitu. Karena kan sulit. Harus buktiin tindak pidananya apa ya. Gitu. Asalnya kan pencucian uang itu kan mencuci hasil kejahatan. Kejahatannya apa? Iya, Hasilnya apa? Itu yang dicuci. Kan gitu. Kan susah prosesnya. Iya, Lama. Iya, iya. Gitu. Udah pakai perampasan aset. Jadi buat pejabat, LHKPN menjadi tools, pintu masuk. Begitu melonjak, proses. Sembunyikan, kena TPPU. Iya kan? Nggak sembunyikan, ya lo deg-degan aja sono. Gitu kan? Nah untuk orang biasa pakai apa? Satu, pajak. Pejabat juga bisa tuh, SPT Iya, pajak. iya. Dua apa? Pakai julidnya netizen. Betul. Begitu tetangga gue perasaan kerja biasa-biasa aja, kenapa tiba-tiba kaya raya nih? Laporin aja. Gitu. Kalau berani tanya baik-baik, kenapa tiba-tiba kaya lu dari mana? Iya, Kan kita udah punya pengalaman, ujuk-ujuk ada crazy rich. Iya, iya, Ya kan? Ternyata. Ternyata. Gitu. Iya. Gitu kan? Udahlah, sorry ya, udahlah karena pamer. Iya. Gitu kan? Iya. Gitu. Dan ternyata latar perolehan hartanya kayak begitu. Iya. Iya kan? Nggak jelas. Iya, jadi kita mau cegat tuh. Udah ada undang-undang mengatur berbagai kejahatan, dilapis pakai TPPU, ternyata pakai TPPU masih banyak masalah kan, masih banyak kendala. Iya. Pakai perampasan perampasan aset tanpa tindak pidana. Gitu kan? Ditambah lagi pakai apa? Pembatasan transaksi tunai. Hari gini orang bawa duit berapa sih paling banyak, cash? Iya, nggak mungkin. Iya kan? Udah nggak banyak sekarang. Iya kan? banyak. Bawa sejuta aja rasanya kok aneh Aneh. banget. Iya. Iya kan? Iya. 200.000, 300.000, paling segituan lah. Iya, iya. Ya kan buat belanja yang Iya. sepele-sepele gitu kan. Iya, iya. Nah, makanya kan kita jadi kenapa orang masih perlu uang tunai segitu banyaknya? Karena gini, pernah ada kasus di KPK nih, koruptor yang ditemukan uang tunai disembunyikan di banyak rumahnya. Iya. Alasan dia, saya ini sering beli tanah. Dan orang Indonesia kan paling senang kalau beli tunai. Ya kan? Begitu dicek transaksi kapan terakhir dia beli tanah, hampir setahun lalu. Jadi ternyata nggak segitu seringnya. Jadi buat apa dia punya duit cash banyak? Nah ternyata itu tadi, dikasih orang, disuap, gratifikasi, dan lain-lain. Gitu. Tapi ini tuh nggak bakal memitigasi masalah. Nggak, ini bakal lumayan membersihkan lah instansi-instansi pemerintah kita ya. Cuma kayak insider trading, main dalam, menang tender, ngerancang undang-undang, dia dimenangin tender itu masih agak susah tuh ya. Gini, memang kita nggak bakal nemu satu resep menyikat semuanya ya. Tapi kan gini, sekarang gue kong kali kong, menang tender, dapat duit. Hasil kejahatan juga tuh pakai kong kali kong, mau ditaruh di mana? Kan gitu. Kesannya menang tender. Kesannya, Gitu kan? iya. Makanya gini, pemberantasan korupsi ini perlu kita punya prioritas apa dulu yang mau diberantas dari segitu banyak kejahatan korupsi ya. Gitu. Misalnya gini, kejaksaan ini kan fokus pada korupsi yang nilainya triliunan. Iya. Iya. Oke lah, biarin aja. Tinggal bener nggak sih korupsinya triliunan?
Iya. Gitu. Karena jangan sampai gini loh. iya. Kayak misalnya korupsi timah 300 triliun. Orang kan publik lalu nganggep dia dapat uang 300 triliun. Iya. Gila lo 300 triliun mah gue bikin provinsi sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Ngapain? Iya. Gitu kan. Nah, terus kejaksaan juga mulai ada suap, gratifikasi. KPK kan juga banyak di situ ya lewat OTT suap. Jadi gini loh. Semuanya penting ya. Bagi tugas kalau perlu, KPK prioritasnya apa, kejaksaan prioritasnya apa, Baris Krim prioritasnya apa. Karena gini, bupati disuap 1,5 miliar, terbit izin tambang, tangkep karena suap, nggak sempat nambang, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar, kan gitu. Iya. Sementara kalau kita cuma tanda kutip ya, sekedar gitu ya, memprioritaskan yang merugikan keuangan negara, gini, belum pernah ada penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan negara yang berhasil mengembalikan kerugian utuh 100%. Belum pernah ada. Wow. Itu. Ya kan? Saya nggak tahu sih datanya, tapi yakin belum pernah ada. Ya. Gitu kan? Iya. Nanti kita khawatir juga jangan-jangan semangat pemulihan aset jadi membuat penegak hukum itu semena-mena, kan ada kekhawatiran itu juga. Ya. Gitu kan? Semua disita. Gitu. Nah, itu kita perlu waspadai juga. Nah, cuma kalau pertanyaannya tadi tidak mengurangi itu dan lain-lain, ya makanya gini, penegak hukumnya itu, karena kejahatan korupsi itu random sifatnya, pemberantasannya juga harus random. Gitu. Jadi jangan cuma menyasar pejabat tinggi, entah yang rendah-rendah, yang punya bawah-bawah, main sendiri dia asik, ya kan, main recehan. Gitu. Oke, baik Bang, ini sangat menarik. Aku mau nanya soal salah satu kontra narasi atau counter argumen bahwa sama seperti hukuman mati, terjadi sebuah pemikiran bahwa ini bisa menjadi alat politisasi dan senjata untuk Mematikan lawan. Karena kalau toolsnya adalah perampasan aset, kalau toolsnya adalah hukuman mati, tapi yang megang toolsnya ini kotor, kayak contoh, misalnya kita ambil kasus Tom Lembong kemarin, tiba-tiba ada perampasan aset, misalnya perampasan aset ada Tom Lembong, bisa aja kayak Lembong, gue nggak tahu lu ngapain pun ambil semua harta lu. Lah, itu kan jadi alat politisasi banget kan. Nah, itu gimana? How do you counter that? Itu bagaimana? Nah, jadi gini ya. Pertama gue mesti tegasin dulu bahwa resiko itu akan tetap ada. Kenapa? Karena problem kita kan ini sebetulnya di kualitas SDM-nya. Ya, problemnya di situ. Kualitas APH. Iya, alat penegak hukum. Sarjana hukum dari mana lulusnya? Pertanyaan pertama itu. Oh, lulus dari UI. Gimana cara masuknya? Wah. Iya kan? Wah. Oh, itu kan potretnya banyak gitu ya. Kalau kok bisa masuk ya? SMA-nya mana? SMP dan kita lihat semua. Jadi kualitas SDM-nya penting. Nah, cuma gini. Kalau kita melihat secara komprehensif keseluruhan ya, penegak hukumnya juga nih akan hati-hati. Kenapa? Karena alat ini bisa juga ke dia. Oke, paham. Ya kan? Paham, Dan di sisi lain gini. Ini kan sebetulnya memaksa setiap orang, terutama pejabat nih, untuk hidup tertib. Lo belanja, lo punya penghasilan. Oke, simpen dong buktinya. Lo belanja, simpen dong buktinya. Struknya mana? Iya. Benar. Iya kan? Jadi, sorry to say nih, gue sebut nama. Ya. Di Indonesia ini pernah ada orang yang lolos dari TPPU. Dijerat KPK loh padahal. Lolos TPPU-nya. Tunggu. Namanya Pak Rudi Rubiandini. Kepala SKK Migas. Iya. Kenapa bisa lolos? Kenapa? Dia punya bukti lengkap, men. Semua Gajinya, sumber honornya, Dia jadi simpen. pembicara ini itu semua ada semua. Sehingga dia bisa membuktikan selama gue kerja penghasilan gue segini, aset gue segini, dikonsumsi segini, masih lebih kecil ketimbang perolehan gue. Penghasilan. Selesai. Nah, kita itu setertib itu nggak? Kalau kita nih yang ala warga negara biasa, nggak ada transaksi gede-gede banget, nggak perlu sedetail itu mungkin. Justru orang kaya yang harus tertib. Gitu kan? Selama ini kan orang kaya bukan tertib, pelit. Gitu kan? Dia simpan semuanya itu supaya punya bukti kepemilikan dia, kan dia takut diambil orang. Gitu kan? Bukan untuk membuktikan bahwa asal muasalnya halal. Kan gitu. Ya kan? Kenapa sepatu gua ada di lo nih? Punya gue nih. Ini buktinya gua beli. Buat itu tuh dia tuh. Gitu kan? Bukan untuk membuktikan asal muasalnya. Gitu kan? Jadi karena dia buat ngejagain kepemilikan dia nggak mau diambil. Makin kaya kan makin pelit. Gitu. Ya kan? Nah, jadi lu pegang nggak sih bukti transaksi lu hari-hari? Kalau sekarang kan kita ada QRIS digital. Gitu kan? Kalau lo lihat dompet gue ke ATM ada struknya, gue simpan di dompet.
Belanja, simpen. Belanja, simpen. Nanti setiap sebulan gue masukin amplop. Transaksi bulan Agustus 2025. Gitu kan. Numpuk tuh jadinya. Walaupun kalau ATM kan hilang tuh Hilang. tulisannya. Iya. Nggak apa-apa, dengan ada aja membuktikan bahwa gue punya itikat baik loh. Iya. Walaupun tulisannya hilang. Walaupun udah hilang. Iya. Emang lu ngimpulin? Enggak kan? Iya. Gitu. Ya kan itu niat baik. apalagi bukti perolehan uangnya, hartanya. Kan gitu. Orang kan gini, oh dia kok bisa punya rumah bagus ya? Oh beli, emang uangnya di rekeningnya cukup. Uang di rekeningnya dari mana? Kan gitu. Cukup buat beli rumah mewah, oke. Uangnya dari mana? Kok bisa ada di rekeningnya uang sebanyak itu? Kan gitu. Kebaca nggak tuh riwayatnya? Kan gitu. Jadi apa ya? Ya kalau kekhawatiran akan dijadikan alat politik selalu ada. Nggak usah yang begitu. Beda pilihannya jadi alat untuk neken, gitu. Iya kan? Benar. Gitu. Nah cuma makanya gini, ini apa ya? Gue nggak suka sebetulnya bilang ini momentum karena kita ini terlalu banyak momentum dan lewat semua. Betul. Iya. Betul, setuju banget. Awareness publik ini loh. Iya. Gitu. Iya. Ya. Udah kayak begini nih ya. Sorry ya, penegakan hukum. Terus masih aja lo tenang-tenang gitu. Udah lihat loh. Sorry misalnya ya. Orang sekelas Tom Lembong misalnya Iya. digituin loh. Gila. Iya, benar. Apalagi kita loh yang bukan siapa-siapa. Iya. Ya kan? Setuju banget. Munarman dulu dijerat terorisme. Lihat cara nangkepnya. Munarman itu aktivis, punya massa, digituin loh. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kan gitu. Ya kan? Dan makin kesini makin tampak keberhasilan memecah perlawanan publik. Ya. Lewat Saya isu, sangat merasakan. buzzer ini itu dan lain-lain. Ya kan? Saya sangat merasakan itu. Iya. Wah. Iya. Gitu. Dulu kita ada gerakan apa dikit, wah dukungan publik solid, cepet. Sekarang udah diserahkan buzzer langsung Iya. terpecah. Konflik horizontal nyala semua kalian Iya. semua. Jadi apa ya? Terlepas dari urusan hukum, perampasan aset dan lain-lain, kehidupan berbangsa bernegara kita ini mengalami gegar, kayak gegar otak nih, Ya. gitu ya. Karena kita sekarang juga apa ya? Si Jumat bersepeda kakak itu kan ada kepedulian ya. Peduli itu apa sih? Peduli itu perhatian pada urusan orang lain. Kalau sama urusan sendiri namanya kepentingan. Gitu. Wah dia punya kepentingan, dia berarti saya bawa kepentingan saya. Gue nggak punya kepentingan, ini gue belain lo loh. Itu namanya kepedulian. Wow. Gitu. Ya kan? Nah orang Indonesia itu kan, sorry ya tidak cukup memahami bahasa ibunya sendiri. Jadi memahami makna-makna begitu juga PR, gitu kan. Dan itu nyata ketika kalau dalam konteks penegakan hukum ya, penegak hukum kita itu kan modalnya cuma baca undang-undang. Iya. Itu. Baca riwayatnya nggak sih? Nggak paham subteksnya, Spiritnya nggak apa paham sih? sejarahnya, Gitu spiritnya, kan? konteksnya. Jadi, iya, baca teks, pahami konteks. Iya. Bukan cuma konteks waktu menerapkan, tapi konteks waktu dibuatnya. Iya. Gitu. Betul. Ya kan? Dan itu, waduh, kalau gue nih, itulah yang jadi modal gue selama ini untuk berdiskusi, berdebat, ngajar. Gue bisa mendoktrin mahasiswa bahwa membunuh nggak boleh. Ada pasalnya 338 KUHP lama. Udah, titik. Cuma mahasiswa dapat apa? Bang, gue bisa baca kalau gitu. Oke, kenapa membunuh nggak boleh? Apa bukti pembunuhan? Ada yang mati. Apa bukti ada yang mati? Ada mayat. Makanya kalau lo mau bilang ada pembunuhan, harus ada mayat. Kalau nggak ada mayat, hilang. Ya nggak bisa. Gitu. Makanya dulu kan dihilangkan aja kan. Iya. Mayatnya nggak nemu yang dulu itu. Gitu kan. Iya. Karena kalau nemu mayatnya, dijerat pakai pembunuhan. Right. Gitu. Jadi kita cuma bisa ngomongin ada orang hilang. Gitu. Right. Nah yang begitu-begitu kan, yang ya publik nggak paham, tapi jangan dong memanfaatkan ketidakpahaman publik. Gitu kan. Nah ini kan konteksnya apa? Bagaimana sih hukum melindungi rakyat? Iya. Nah di KUHP, rancangan KUHP nih yang gue ikut bahas, Iya. gue bilang omong kosong semua ini rancangan KUHP. Kalau penegak hukum yang melanggar prosedur nggak ada sanksinya. Setuju banget. Ya. Iya. Gini, pejabat ASN kepleset dikit kena pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi, merugikan keuangan negara. Tapi penegak hukum Gimana? salah prosedur. Itu doang. Nggak ada sanksinya. Iya. Ya kan? Dimutasikan. Padahal
Penangkapan yang tidak sah adalah penculikan. Penahanan yang tidak sah adalah penyanderaan. Penggeledahan yang tidak sah adalah masuk halaman pekarangan tanpa izin, trespassing. Dan penyitaan yang tidak sah adalah penggelapan. Pernah nggak terjadi nangkep nggak sah? Sering. Diapain? Sekarang udah Nggak diapa-apain. lebih dari 3.000 orang yang tangkap nggak sah. Iya. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, contoh nih ya, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penangkapan itu hanya bisa dilakukan kepada seorang tersangka. Jadi tersangkakan dulu baru bisa ditangkap. Itu pun yang ditangkap tersangka yang tidak kooperatif, 2 kali panggil nggak datang. Itu bukan ujuk-ujuk jadi tersangkanya dia nggak tahu. Tahu-tahu dicomot di sebuah tempat. Berarti kalau dalam konteks demo tuh gimana, Bang? Kapan nih si pendemonstran bisa ditangkap? Nih kalau dia misalnya nih ya ngelihat lagi ngerusak, lagi itu, Dia lagi lempar batu, tangan. itu boleh ditangkap. Iya. Nah dulu ngelempar batunya bukan tindak pidana. Akibat lempar batu, kalau nggak kena apa-apa jatuh di rumput, Benar. gitu. Iya. Harus ada kerugian dulu. Iya. Nah, ada perbedaan cara pandang ya di kita tenaga ahli dengan kan ngundang kejaksaan, kepolisian, ya Mahkamah Agung. Kita bilang KUHP ini bentuk perlindungan terhadap rakyat. Iya. Maka kewenangan penegak hukum terutama harus dibatasi dan diatur secara ketat. Gue bahkan kalau di kelas bilang gini, salah satu saja tanda baca salah, nggak sah. Harusnya titik jadi koma, koma jadi titik, salah. Apalagi salah nama, ya kan? Mau nangkep Ganjar, yang ditangkap Ganjar. Beda Ganjar ya? Beda Ganjar. Loh, itu bukan salah tangkap tuh, ya kan? Gila, ya kan? Gimana mau nangkep orang bisa salah nama, salah orang apalagi? Itu mah penculikan, kan gitu. Jadi kalau ada orang nimpuk, tar dulu jangan ditangkap dulu. Kena siapa? Kena kaca, tangkep, gitu. Nah lo tadi itu kena kaca, batunya kalau perlu pungut jadi alat bukti, kan gitu. Tapi kan penegak hukum cara motretnya beda. Penegak hukum nggak mau KUHP ini membuat mereka sulit di lapangan, praktekin. Padahal gini, nggak boleh terlalu gampang, karena nanti abuse, kan gitu. Makanya dikasih nama kewenangan. Kenapa? Karena dibatasi. Kalau nggak dibatasi, namanya kesenangan. Kesenangan nggak ada batasnya tuh. Kalau melampaui batas, namanya kesewenangan. Banyak istilah ya, Bun. Ini sangat tiktokable semua ini. TikTokable. Tolong di TikTok, di TikTok Ini sangat langsung bisa ya. di TikTok. Memang akar katanya begitu. Betul. Iya kan? Senang. Kenangan, kesenangan, kewenangan, kesewenangan. Kewenangan dulu, kewenangan. Ada dari kenangan. Kenangan. Oh, ada kenangan dulu. Iya, Kesenangan. benar. Iya. Kesenangan. Kesenangan nggak bisa kita batasin. Lu punya kesenangan apa nggak bisa larang. Betul. Iya, karena kesenangan tidak terbatas. Iya, memang nggak ada batasnya. Tapi kalau kesenangan lo melanggar hukum, ya hukum nanti akan batasi. Kesewenangan. Lalu kesewenangan. Kesewenangan. Kewenangan dulu dibatasi. Boleh ngelakuin ini, tapi ini batasnya. Gitu kan? Kalau lo sampai lompat batas, namanya kesewenangan. Jadi kita pengen aturan hukum ini ketat supaya rakyat tidak disemena-menain. Tapi penegak hukum malah motretnya beda. Nanti susah kita nangkep, nanti susah nahan. Tuh kan mau gampangnya doang sih. Aku mau coba nanya dari perspektif lain. Ini nggak apa-apa ya, kita coba. Ya. Kita Coba, aja. coba, Kita coba. ya. Coba dulu Kak. Karena sekarang emang ramai untuk menyerang polisi. Ya, sekarang lagi ramai untuk menyerang polisi. Nah, aku coba kalau aku sekarang menjadi lawyernya polisi. Ya. Di titik apa polisi bisa memukul balik demonstran? So itu kan mereka selalu nyampe titik itu. Kapan ini sah secara hukum bahwa mereka tuh bisa mentungin orang atau apa gitu? Itu kapan? Jadi gini, secara lebih mendasar, bukan cuma polisi. Kapan setiap orang boleh Melawan balik. melawan balik? Gitu. Jadi di hukum pidana itu kan ada yang namanya bela paksa. Istilah kita bela diri. Kapan sih kita boleh bela diri? Kalau ada serangan atau ancaman serangan. Lu serangan. Apa lu? Itu serangan. Berarti ancaman boleh dong? Dia ngeliat, wah Ancaman- lu pakai batu tuh. Iya, tapi ancaman tuh harus nyata loh. Kan gini nih ya, megang batu. Mau ngapain? Mau nimpuk. Ya kan? Kalau mau nimpuk ngapain dulu? Tarik dulu dong. Iya. Ancang-ancang. Nah, Oh, ini ancaman. ancamannya waktu begini nih. Oke. Gitu. Megang batu dong? Belum tentu. Orang tua kita kalau mules pegang batu. Aduh, zaman Iya dulu kan? banget tuh.
ngantongin batu. Bentar, yang ketawa berarti relate. Gue sering banget, namboker. Itu kan mengalih perhatian. Jadi polisinya mah harus waspada. Mau ngapain nih? Jadi kalau ada orang, ngapain tuh megang batu? Gitu dong. Jangan langsung di Betul. Apakah serangan balik harus setimpal? Let's say sekarang Nah, dia gini. udah kena batu, tar. Ya. Dia balik, oke saya pukul sekali, Nah, tas. jadi gini, ini prinsipnya bela paksa alias bela diri. Ada serangan atau ancaman serangan. Satu. Beda ya serangan sama ancaman serangan. Kalau serangannya Iya. udah nyata, ancaman serangan tuh masih Ancang-ancang. Masih ancang-ancang. ya masih H-1 lah gitu kira-kira. Action -1 gitu. Melawan hukum. Jadi serangan atau ancaman serangan itu melawan hukum. Artinya apa? Nggak boleh nih orang ngelakuin itu. Iya kan? Nah, jadi tinggal kita balik sekarang. Siapa sih yang secara hukum boleh menyerang atau mengancam? Salah satunya polisi. Kan polisi. Kalian sudah terkepung, menyerahlah. Itu kan ancaman. Gitu kan? Jadi yang boleh menyerang dan boleh mengancam itu terbatas. Pemain sepak bola harus nyerang dong lo. Iya. Gitu kan? Wah, ntar gue kena hukum pidana nih kalau gue nyerang gitu. Enggak. ya. Petinju harus nyerang dong. Iya. Ya kan? Maka di luar yang gitu-gitu, kita tahu berarti setiap serangan itu melawan hukum. Ancaman serangan melawan hukum. Ya, termasuk kalau tadi misalnya nih nimpuk batu gitu ya. Nah, terus gini. Serangan, ancaman serangan yang melawan hukum seketika itu. Jadi terjadi nih serangannya. Bukan kemarin diserang, sialan kemarin dia nyerang gue ya. Wah, gue balas hari ini. Nggak bisa. Itu Harus bukan saat bela diri. itu. Seketika itu. Harus konteks saat itu waktu. berarti ya, ada Iya, konteks. Oke. seketika itu. Artinya apa? Bela diri, bela paksa itu diterima oleh hukum. Sehingga tidak dipidana. Kalau memang serangan, ancaman serangannya masih ada. Gitu. Jadi, perusuh ngambil batu. Taruh nggak batu loh? Taruh. Udah dong. Nggak boleh disikat lagi. bisa. Karena ancaman serangannya sudah berhenti. Lo kalau diserang orang, orang nyerang lo pakai kayu. Pasti lo nyari sesuatu yang bisa membuat dia berhenti dong. Iya. Wah, gua ada besi. Ah, lo kayu semeter, gua besi 2 meter. Mau apa lo? Berhenti dong dia. Iya. Berarti serangan, ancaman serangan udah berhenti kan? Iya. Udah nggak boleh lagi bela diri. Bukan begitu dia nyerah, lu yang jadi tangtung. Nah, ini jadi serangan. Right. Dia nggak pakai Gitu. alasan. Tadi kan lu mau hit gue pakai kayu kan? Nih Iya. gue sekarang hit lu. Gitu. Pukulnya pakai besi. Nah, Iya, itu iya. baru Jadi serangan. seketika. Kepada siapa? Serangan, ancaman serangan melawan hukum seketika kepada diri sendiri atau orang lain. Jadi kita boleh nih bela diri Sesama orang lain. instansi misalnya. Oh, kamu mau nyerang teman saya. Temen digebuk, kita boleh belain. Sepanjang kita bisa tahu, lu nggak boleh loh. Gitu. Ya kan? Harta benda pribadi, harta benda orang lain. Maling, masuk rumah tetangga. Kita hajar. Boleh. Nah, tapi jangan-jangan kalau ditanya maling, dia udah berhenti. Ya udah. Jangan dihajar. Kalau mau dikejar, ditangkap boleh. Jangan kutuk, hajar. Puk. Oh, Biasanya kan gitu. Jadi serangan sendiri, jadi penganiayaan. Atau kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain. Tapi kehormatannya dalam arti kehormatan kesusilaan. Ada pelecehan, lo belain. Gitu. Boleh. Menghina anak, menghina ibu. Kesusilaan. Kesusilaan. Bukan kehormatan nama baik. Oh, oke. Gitu. Kehormatannya kesusilaan. Ya, dicolek-colek, di catcalling, gitu-gitu. Boleh itu kita bela paksa. Tapi ingat ya, bela paksa atau bela diri itu tujuannya apa? Menghentikan serangan atau ancaman serangan. Jadi kalau serangan atau ancaman serangan sudah berhenti, ya sudah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Barakuda, ada serangan atau ancaman serangan nggak, Ari? Nggak ada. Nggak ada. Kita semua lihat videonya nggak Ya ada. kan? Ya. Nggak ada. Kalaupun ada orang mendekat, set, ini Barakuda loh, yang spesifikasinya, widih, Dan mahal. ya. Bisa tahan tembakan, bisa tahan peluru. Jadi dia ada bela diri nggak sih di situ? Ada bela paksa nggak sih di situ? Gitu. Atau ada lagi yang lain, ada keadaan darurat nggak sih dia? Gitu Dia kan? lagi ngebut sih. Kan kalau kita nonton video itu dia lagi Nggak ngebut dari ngebut, satu tempat iya. ke tempat mana kita Iya. nggak tahu. Nggak, masalahnya begini, apa? Yang namanya bela paksa, bela diri itu ditujukan kepada si penyerang. Ya. Beda dengan keadaan darurat atau keadaan memaksa yang bisa ke pihak lain. Lo ngancem gue, "Bang, gue bongkar aib lo atau sediakan 2 miliar." Gue cari 2 miliar, ngerampok bang, bukan ngerampok dia. Itu jadi kalau keadaan darurat, keadaan maksa tuh ada orang ngancem misalnya, gue ke sana. Gitu. Tapi kalau yang namanya bela diri, gue tujukan kepada orang yang menyerang gue. Ada nggak si Afan menyerang Barakuda? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sudah pasti nggak ada bela paksa, nggak ada bela diri di si Barakuda. Iya kan? Gitu. Nah, sekarang mahasiswa atau pengunjuk rasa. Selama masih tertib biarin aja. Emang. Gitu kan?
Ada batas jam 6. Kalau mereka tiba 6.15 masih demo gimana? Ya Berarti kan- melanggar hukum. Logikanya. Kan gini, kalaupun dibilang melanggar hukum, sanksinya apa sih? Dan untuk membuarkan massa, apa ya terus alasan untuk gas air mata, mentung, cukup. Karena kan gini, harus proporsional. Jadi si bela paksa ini subsidiaritas proporsional. Tidak ada perbuatan lain yang bisa dilakukan kecuali gas air mata. Apa iya? Nggak ada cara lain. Tapi kenapa ya setiap Kalau- kali ada demonstrasi itu selalu gas air mata yang menjadi senjata untuk ngusir demonstran? Ya, buang stok lah. Ya, itu Uang kan. negara beli buat itu. Ya. Lupa gua. Iya, jadi yang harus kita sayangkan itu kenapa sih pukul mundurnya harus sekeras itu? Iya. Gitu ya kan? Iya. Kan gue yakin lah kalau dengan pendekatan yang tepat gitu. Tapi kalau sama polisi kenapa orang keras ya? Ya polisinya juga harus bercermin dong. Gitu kan? Kenapa ngelawan? Kan gitu. Ya. TNI walaupun kita juga harus waspada ya. Tangan kosong publik nurut tuh. Iya. Iya kan? Kok bisa begitu? Ada psikologis apa di situ kan gitu. Nah, jadi nggak boleh tuh. Tidak cukup alasan untuk mentung pengunjuk rasa. Tidak cukup alasan untuk gas air mata. Kan gitu. Dan gas air mata itu ditembakin kemana sih? Gue pengen tahu juga SOP-nya. Ya kan? Masa berkerumun. Tapi ditembakin ke masa atau ke depannya sehingga asapnya saja yang ke sana. Ya kan? Jangan-jangan apa itu pelurunya ya? Peluru atau apa itu? Selongsongnya itu Selongsong. Iya. menghajar juga ke massa. Kan gitu. Apa harus begitu? Gitu. Nah, itu kan yang harus kita kritisi ya. Jadi kadang-kadang gue penasaran nih SOP penanganan unjuk rasa ini kayak gimana sih? Gitu. Ya kan karena kan terjadi lagi, ada korban ini gimana? Jangan-jangan ada yang salah di SOP-nya nih. Yang gitu. Gitu. Nah, biar nggak terjadi lagi. Kita kan cuma pengen itu aja supaya nggak terjadi lagi. Gitu. Jadi publiknya juga ya di satu sisi tentu publik harus diedukasi ya. Ada batas-batas lah inilah itu dan lain-lain kan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi di sisi lain ya aparatnya tuh juga harus bijak lah. Oh kami juga lelah bekerja. Itu lelah bekerja, kita lelah mikirin negara ini. Rakyat nih hidup aja capek. Semuanya lelah. Gitu. Rakyat nih capek Semuanya loh lelah. hidup di negara begini nih, kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi ada syarat-syarat lah gitu, ada kondisi yang ya makanya gini, publiknya diedukasi mengenai hak dan kewajibannya, ya aparat penegak hukumnya juga diedukasi terus supaya kompetensinya meningkat terus gitu. Pasti ada kok yang bisa melakukan approach ya, dengan baik gitu atau apa ya ya cara-cara lain lah yang nggak harus mentuk timpuk balas timpuk. Aku terakhir soal ini ya. Terakhir soal ini. Collateral damage gimana? Kalau mereka Apa pakai ya, alasan bahasa Indonesia collateral apa ya? damage. Collateral Itu kan yang paling ribet ya. Selalu mereka ngomong, oh ini collateral damage. Ini kita Benar. lagi mencoba melindungi, tetapi ada yang nggak Terjadi sengaja, sesuatu, nggak sengaja tidak kena. disengajakan. Itu selalu menjadi Ya Itu repot selalu ya collateral apa damage. ya, terjemahannya apa ya? Jadi gini, ya collateral damage ya. Pertama gini, memang ada hal-hal yang bukan tidak mungkin terjadi di luar dugaan kita, ya kan? Justru karena tidak bisa menduga, harus lebih hati-hati. Ini pesan umum nih, pesan umum. Kenapa? Bukan TikTok, cuma siap-siap TikTok cut deh. bukan cuma tindakan ya. Lu pakai medsos, ngomong, apa lu bisa pastiin reaksi orang atas apa yang lo tulis? Iya. Belum tentu sama, ya kan? Jadi kalau lo ada, jangan ngomong deh, ya nggak apa-apa. Omong, ada reaksi publik yang lo nggak suka, ya hadapi. Emang lo nggak bisa kendalikan kan? Kan gitu. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang kita bisa kira-kira, ada hal yang kita tidak bisa kira-kira. Tidak tahu bukan alasan. Mau mana kita tahu? Justru karena lo nggak tahu, hati-hati. Gitu. Jadi kata kuncinya harus tahu. Makanya dalam hukum pidana Harus itu sadar. orang salah kalau sengaja atau lalai. Sengaja itu apa? Mengetahui dan menghendaki. Gitu. Makanya harus tahu. Lu mau ngelakuin ini itu dan lain-lain, cari tahu dulu apa dan bagaimana yang lu mau lakuin itu. Apa bagaimana yang lu mau hadapi, apa yang langkah yang lu mau ambil, kan gitu. Nah, jadi balik lagi. Ya ada akibat-akibat yang apa ya? Kita mau cegah. Ya supaya jangan meluas makin nggak bisa juga kita ya gini sekarang ini yang mau dicegah kerusuhannya
Apa unjuk rasanya? Kalau kita lihat penempatan aparat di mana-mana dengan jumlah dan kekuatan sedemikian rupa, ini mau nyegah unjuk rasa atau menyegah? Ya, benar. Atau untuk keamanan. Iya kan? Ya. Iya. Jadi Benar juga. lu nggak bisa ngehalangin orang unjuk rasa, Nggak bisa. iya kan? Lu tonton, lu waspadain, boleh jaga. Mau demo kemana? DPR, oke, DPR. Jadi lu yang mau demo di sini nih, ya, jangan keluar sini nih, gitu. Ya. Tapi kan orang demo cair, ya kan? Iya. Ya udah dijagain aja sepanjang belum ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum kan gitu, ya kan? Ya. Nah cuma kalau gue sih terus terang gue mulai ngebaca, ini sih ada upaya mencegah massa berkumpul, gitu. Memang massa berkumpul berpotensi rusuh, tapi kan yang mau kita cegah rusuhnya, bukan massa berkumpulnya, ya kan? Iya, Gitu. iya. Kalau gitu ada kaitannya nggak dengan provokator? Kan gini, provokator mah pasti ada ya. Ada kaitannya dengan provokator atau enggak? Ada pasti. Kan gini, memang kalau massa makin besar, konon teorinya makin mudah diprovokasi. Iya. Ya. Teorinya. Tapi kan Iya. itu nggak mutlak. Nggak mutlak. Nggak mutlak, Iya. ya kan? Ya, misalnya nih, mahasiswa UI turun 1.000 orang. Iya. Gitu ya. Ketimbang masyarakat umum 200. Ya. 1.000 ini lebih gede. Tapi kira-kira mana yang lebih mudah diprovokasi? Yang 200. Iya. Makanya gini, kalau mau pisahin pengunjuk rasa mahasiswa dan non mahasiswa, kita lihat yang pakai rusuh yang mana? Yang non mahasiswa. Kenapa? Itu yang lebih mudah disusupin. Kan gitu. Yang mahasiswa itu udah latihan ketika masuk kampus. Iya, udah. Hati-hati provokasi. Udah semua mahasiswa semua mah tipe iya. latihan udah lah. protap Gitu. demonya itu udah jelas kok, ya kan? Gitu. Yang paling mudah disusup ini karena gini, Intel mau nyusup pakai jaket kuning, ya bisa aja sih. Bisa aja. Tapi kan lu kok tau banget mukanya? Lu angkatan mana? Lu angkatan mana, bro? Kok gua nggak tahu lu ya? Kita nggak pernah Fakultas nongkrong apa nih. loh, gitu. Ya kan? Makanya kan perlu mengenali tuh dari berangkat dari kampus aja kanan, kiri, depan, belakang siapa, Iya. gitu kan? Supaya saling ngejaga. Tapi yang masa cair ini, yang non yang masyarakat, jadi bukan berarti gini, bukan berarti masyarakat jangan demo deh. Ya itu kan wujud partisipasi Itu boleh publik. juga, ya boleh kan? juga, Itu ya. wujud partisipasi Tapi lebih rawan publik. itu ya? Iya, tinggal masyarakat perlu meningkatkan awareness. Siapa nih sebelah gue nih? Gue nggak kenal nih, urusannya apa. Jadi begitu dia ngambil batu, jangan ngambil batu dong. Gitu. Waktu di depan Polda itu, gue sempat ngeliat mahasiswa mau geser itu tuh pembatas kalau dulu sih dipakai buat Transjakarta ya, di depan Polda tuh. Gue bilang nggak usah, biarin aja. Buat ngebatesin di sebelah sini masa mahasiswa, sebelah sini mobil yang tetap mau lewat di depan Polda, kan gitu. Jadi kalau nggak perlu mengganggu, apalagi merusak, ya nggak perlu, jangan dilakuin gitu. Nah, jadi kan itu cara-cara untuk meminimalisasi, menekan kemungkinan provokator masuk, ya perusuh, gitu. Jadi kita lihat dan sekarang teknologi udah canggih kok. Sepanjang unjuk rasa tuh ada drone di atas. Dia bisa lihat kok siapa yang nimpuk, siapa yang datang. Iya. Atau nggak gitu, setiap unjuk rasa harus ada drone yang di atas biar langsung ngelihat. Iya. SOP unjuk rasa sekarang ya? Harus ada kayak 10 drone aja 10 memantau. drone melihat. Iya. 10 drone memantau. Kelihatan kok. Langsung kelihatan. Bener ya? Wah. Bang, ini kita belajar banyak tapi udah hashtag ini. Kita udah berapa lama? Masih berapa menit lagi? Udah mau sejam. Ya udah, aduh. Tapi ini pertanyaan bagus banget yang Pertanyaan ini. bagus banget. Ya, Yang ini dulu, yang ini dulu. Sebelum closing, Yang ini dulu. terakhir. Menurut Bang Ganjar, masyarakat pada umumnya bisa bantu apa supaya hukum yang adil lebih tercapai? Menarik ini. Jawaban paling gampangnya sebenarnya gini, sadar hukum. Masyarakat kita harus sadar hukum. Nah, cuma kan gini, sadar hukum itu bukan berarti masyarakat belajar hukum. Betul. Iya. Capek lah itu. Ya, prinsip dasar hukum itu apa sih? Tadi gue bilang ya, yang paling menakutkan dari hukum itu hukum pidana. Ya, hukum pidana itu normanya larangan dan kewajiban atau perintah. Ya. Jadi selama suatu perbuatan tidak dilarang atau tidak diwajibkan diperintahkan oleh hukum, perbuatan itu berarti boleh dilakukan. Ya. Jadi pada dasarnya kita boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang atau diperintahkan. Gitu ya. Nah, basisnya apa sih larangan perintah? Benar salah. Nah, benar salah itu kan kita dari lahir, tumbuh, sekolah, diajarin. Maka kita semua kan punya naluri benar salah. Ya. Punya juga naluri baik buruk. Maka tadi gue bilang, benar dulu, pastikan dulu tidak dilarang, jadi tidak salah alias benar, baru gimana cara baiknya. Kalau perbuatan sudah dilarang, kita nggak perlu mikirin cara baiknya. Menyuap tuh nggak boleh.
Jadi lu nggak perlu nyuap pakai tangan kanan ya biar hukumannya lebih ringan. Nggak bisa. Dan di sisi lain, tidak ada kebaikan bila ia menyampingkan kebenaran. Iya. Berbohong demi kebaikan. Nggak ada. Omong kosong. Nggak ada. Gitu. Sekarang berbohong itu benar atau salah? Salah. Salah. Udah, itu Bagaimana aja. mungkin melakukan kesalahan demi kebaikan? Jadi orang-orang yang ngomong, ya prosesnya kotor nggak apa-apa, yang penting outcome-nya bagus. Itu sertifikat neraka depan WC umum. Memegang sertifikat neraka. Tuh. Ambil secara matematika negatif Iya. kali negatif positif. Jadi pakai naluri benar salah ya. Tapi dia ngomong tadi ada negatif Kali kali negatif negatif sama dengan sama positif positif. secara Jadi kalau matematika. matematika kan positif kali positif positif. Ya. Iya. Positif kali negatif negatif. Negatif kali positif negatif. Iya, negatif kali negatif. Positif. Ada orang suka berlindung di balik itu. Iya. Orang suka berlindung di balik. di balik Iya. itu. Masalahnya hidup bukan matematika. Kalau hidup matematika, setiap ngantor jam 8 sampai jam 5 sore, semua gajinya sama. Wow. Iya. Kalau hidup matematika, kan gitu. Nah, buktinya ada yang ngantor yang gak jelas, gajinya paling gede. Ya, itu closing Komisaris. Eh. Komisaris. Bisa ngantor paling nggak jelas. per tahun berapa deh? Miliaran. Macam-macam kan gede tuh per bulannya tuh. Iya kan? Dan oh ini kerjanya apa? Oh gampang kok kerjaannya ngantor paling seminggu sekali, sebulan sekali nggak apa-apa. Gitu kan. Dan direksi itu hanya apa minta komisaris kalau kewenangan-kewenangan tertentu harus izin Dewan Komisaris. Ya. Itulah kesalahan bangsa ini. Orang nganggap pekerjaan komisaris itu pekerjaan paruh waktu. Padahal komisaris itu tugasnya apa? Ngawasin direksi. Direksinya ngantor tiap hari nggak? Iya. Tiap hari. Masa pengawasnya nggak ngantor tiap hari? Pemerintahnya bekerja tiap hari nggak? Yes. Legislatifnya? Iya. Ya. Kontrolnya? Iya. Bekerja tiap hari nggak? Ada masa reses lagi. Iya. Iya. Masa resesnya terus DPR ngapain ya gitu? Tidak menjalankan fungsi gitu. Disfungsi. Gitu kan? Gue nggak tahu tuh. Gitu. Fungsi eksekutifnya berjalan terus, Iya. kok legislatif ada masa reses ya? Benar. Harusnya kan legislatif mengawasi eksekutif. Ya ngawasin terus. Benar. Gitu. Nah, jadi balik lagi nih kalau pertanyaannya masyarakat apa? Sadar hukum. Ya, caranya apa? Itu naluri benar salah, baik buruk ya. Ya apa? Baca lah diperbanyak. Baca ya. Orang Indonesia ini kan malas baca. Oke. Nah, ini closing sing. Ini closing nih. Tadi Bang Sebelum Ganjar- kamera rolling. Sebelum kamera rolling Bang Ganjar ngomong quotes yang saya butuh didengar. Kan tadi kan kita ngomong, Kak Jo ngomong, wah ternyata benar-benar podcast ini biasakan yang benar ini udah Sering berseliweran di TikTok orang. Iya. potongan kita sama Panji, sama Radit, sama Abigail, sama dia gitu. Iya. Nah, terus tadi Bang Ganjar ngomong, oh saya nggak punya TikTok. Karena, kenapa Bang Ganjar nggak punya TikTok? Jadi gini, ini keprihatinan teman-teman dosen ya, yang saya tahu ini tidak-tidaknya. Dulu zaman saya mahasiswa, kita tuh baca buku. Iya. Junior kita 90-an tahun itu baca diktat. Kita berarti. Ya. Di bawah itu angkatan 2000-an ke sini bacanya PowerPoint. Iya. Makin minim itu kan. Yang ke sini buku nggak dibaca, diktat nggak dibaca, PowerPoint nggak dibaca, nanya AI, jawaban AI pun nggak dibaca. Jadi makin males baca. Gitu. Makin males baca. Maunya yang instan. Nah, ternyata ini berbanding lurus dengan tren media sosial. Iya. Ya kan? Iya. Senangnya yang pendek-pendek aja, pesan singkat. Baca, males, tonton aja deh. Mata melotot, kuping mendengar. Gitu kan? Maka medsos yang kontennya gambar dan suara lebih laku, apalagi pendek. Kayak TikTok tadi itu. Gitu. Makanya kalau gue sering, gue nggak punya TikTok, kenapa? Karena menurut gue etiknya mentok. Tolong di-cut di TikTok, soalnya itu di clipping. Gitu. TikTok etika mentok. Gila. Dan itu nggak, sebenarnya mereka tuh nggak boleh clipping bagian itu doang. Karena itu merupakan satu kesatuan dengan seluruh omongan dari awal. Betul. Itu Dari harus baca buku sampai sampai- diktat itu sampai PowerPoint sama AI. Iya. Iya benar. Kalau kalian cuma motong itu, kalian salah. Kalian kurang ajar, jujur. Dan kurang Itu ajar. etiknya mentok. Beneran etik mentok. Itu beneran Jadi etik mereka mentok. yang mau instan-instan doang itulah yang mentok itu tadi itu. Ya kan? Tonton, telen. Nanya nggak? Ada pembanding nggak? Baca nggak? Diskusi nggak? Enggak. Ya makanya tadi gue bilang itu. Udahlah pakai AI. Jawaban nggak AI pun dibaca. nggak dibaca. Copy, paste. Jadi jawaban. Gitu. Terus kita nemu, oh ini dari AI ini kayak begini. Terus dosen bacanya kayak apaan sih ini? Jawaban Gak AI. nyambung ini. Aduh. Jawabannya nggak nyambung. Gitu.
Gitu. Jadi memang PR kita mengedukasi publik sangat berat. Makanya mencerdaskan kehidupan bangsa ada di konstitusi. Iya. Nah, tapi publik yang belum teredukasi ini jangan dong disalahgunakan, jangan ditekan-tekan. Maka kita butuh pemerintah yang amanah, penegak hukum yang betul-betul menjaga hukum sebagai alat pelindung masyarakat. Bang Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kan tadi sebenarnya Bang Ganjar bilang kalau ngobrol sama Panji, tadinya mau 40 menit jadi 2 jam. Ya. Sama kita juga nih kayaknya melebihi batas Ya. waktu kita. Iya benar. Jadi terima kasih Bang Ganjar dan jangan lupa Terima kasih, teman-teman sama-sama. biasakan yang benar. Terima Jangan kasih. benarkan yang biasa. Gitu. Thank you. Mantap, thank you, bye-bye.